Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video ini, gua akan bahas perbedaan Bitcoin dan Ethereum. Dua cryptocurrency ini yang paling terkenal di dunia saat ini. Bisa dibilang ini blue chipnya di kripto. Nah, gua akan bahas berbagai aspek, mulai dari penciptanya, tujuan dibuatnya, jumlah pasokannya masing-masing, dan masih banyak lagi. Pokoknya, jangan di-skip. Oke, langsung aja gua mulai. Nah, yang pertama kita harus tahu siapa penciptanya dari keduanya. Bitcoin ini diciptakan oleh sosok yang dikenal namanya Satoshi Nakamoto, ya, legend banget. Satoshi Nakamoto ini nama yang ya terkenal banget lah di dunia cryptocurrency. Ya walaupun sampai sekarang banyak teori dan spekulasi ya mengenai siapa sebenarnya orang di balik nama tersebut, ya. Karena identitas asli dari Satoshi ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Di sisi lain, Ethereum ini foundernya namanya Vitalik Buterin. Nah, ini orang beneran ya, real. Vitalik Buterin ini programmer yang berbakat ya. Dia asalnya dari Rusia dan dia lahir itu pada tanggal 31 Januari 1994 ya di Rusia. Terus kemudian dia pindah ke Kanada bersama keluarganya. Nah, Vitalik ini ya dulu sebagai seorang anak, dia itu udah menunjukin bakat yang besar ya, minatnya dalam dunia komputer dan teknologi. Bahkan di usia muda, Vitalik itu udah mulai mengeksplorasi dunia pemrograman dan juga dia pernah beberapa kali terengage ya sama konsep cryptocurrency di Bitcoin. Dan pada tahun 2011, Vitalik ini juga berpartisipasi dalam komunitas Bitcoin dan menjadi salah satu kontributornya lah di proyek Bitcoin ini. Waktu umurnya dia masih 17 tahun. Nah, Bitcoin ini diluncurkan pada tahun 2009. Momen ini menandai awal dari revolusi di dunia finansial, ya, dunia keuangan. Pada tanggal 3 Januari tahun 2009, si Satoshi Nakamoto ini menambang blok pertama kali ya di Bitcoin yang dikenal namanya itu Genesis Block. Dan setiap penambang itu dihadiahi 50 Bitcoin. Dan di dalam blok ini ya ada pesan yang tersirat ya. Pesannya ini mengatakan ya, The Times 3 Januari 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Nah, pesan ini juga sangat legend ya, menjadi simbolis ya, karena mencerminkan tujuan utama dari Bitcoin ya, yaitu sebagai alternatif untuk sistem keuangan yang ada, terutama waktu itu di tengah krisis ya, keuangan global yang terjadi tahun 2007 sampai 2008. Sedangkan Ethereum itu diluncurkan pada tahun 2015. Sebenarnya peluncuran Ethereum ini udah diadakan melalui ICO atau Initial Coin Offering tahun 2014. Ya. Nah, pada 30 Juli 2015, Ethereum itu akhirnya resmi diluncurkan. Ya. Fase pertama dari Ethereum ini yang memungkinkan para pengembang untuk mulai membangun aplikasi. Nah, saat itu Ethereum juga menciptakan blok Genesis kayak Bitcoin tadi itu, ya, yang berisi sekitar 8.800-an transaksi, ya. Dan hadiah bloknya itu, ya, blok rewards-nya sebesar 5 Ethereum. Oke, sekarang kita harus memahami tujuan diciptakannya Bitcoin dan Ethereum. Keduanya ini punya visi yang pastinya berbeda, ya. Walaupun keduanya sama-sama cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain. Bitcoin itu dirancang ya, dibuat tujuannya sebagai mata uang digital ya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan alternatif yang terdesentralisasi terhadap sistem keuangan tradisional. Dalam konteks ini, Bitcoin itu berfungsi sebagai alat pembayaran dan penyimpan nilai. Mirip sama emas, bisa gue bilang. Dengan fitur desentralisasi, Bitcoin itu memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga, ya, mau itu bank atau institusi keuangan, ya, yang mana Bitcoin ini memberikan kontrol penuh kepada para user dari Bitcoin.
Ini sangat penting ya, terutama bagi mereka yang nggak punya akses ke layanan keuangan, layanan bank, atau mereka yang mau melindungi kekayaan mereka dari inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Di sisi lain, Ethereum ini punya tujuan yang bisa dibilang jauh lebih luas daripada Bitcoin ya. Bukan hanya sekedar mata uang digital aja. Jadi si Vitalik Buterin ini pemikirannya tuh brilian banget ya, orang di balik Ethereum. Dia sadar bahwa cryptocurrency itu ya nggak cuma berfungsi sebagai mata uang digital, tapi juga bisa berfungsi sebagai platform yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan aplikasi terdesentralisasi ya atau DApps dan juga smart contracts yang beroperasi secara otomatis tanpa campur tangan pihak ketiga. Nah, gue jelasin sedikit. Jadi smart contracts itu kode yang berjalan di dalam jaringan Ethereum yang memungkinkan transaksi dan kesepakatan dilakukan secara otomatis dan aman tanpa perlu pihak ketiga. Sedangkan aplikasi terdesentralisasi atau di apps tadi itu adalah aplikasi yang dibangun di atas jaringan Ethereum yang mendukung inovasi di berbagai sektor. Ya, Ethereum ini bukan hanya sebagai platform ya untuk cryptocurrency, tetapi juga sebagai ekosistem yang mendorong inovasi di dunia blockchain. Dengan potensi yang sangat luar biasa ya yang ditawarkan sama Ethereum ini, Ethereum membuka opportunity ya bagi berbagai proyek baru dan pengembangan yang jumlahnya udah nggak terhitung, banyak banget ya. Yang ini menjadikan Ethereum menjadi kekuatan utama dalam dunia cryptocurrency saat ini. Nah, kita juga harus tahu nih, Bitcoin itu nggak punya investor awal ya. Mata uang Bitcoin ini ya pertama kali itu diluncurkan tanpa adanya penawaran publik atau initial coin offering dan distribusinya dimulai melalui proses penambangan. Individu yang dikenal sebagai penambang ya atau Bitcoin miner itu menggunakan perangkat keras untuk memecahkan masalah matematika dan memvalidasi transaksi. Pada akhirnya mereka mendapatkan Bitcoin sebagai imbalan atas usaha yang mereka lakukan. Salah satu aspek yang menarik dari Bitcoin itu dia dirancang untuk menjadi terbuka ya bagi semua, siapapun. Artinya semua orang yang punya akses ke internet dan perangkat keras ya, itu dapat mulai menambang Bitcoin. Ini menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh orang yang ada di dunia untuk terlibat dalam ekosistem ini tanpa adanya batasan yang ditetapkan oleh siapapun. Nah, sedangkan Ethereum itu pertama kali dia melakukan initial coin offering tahun 2014 sebelum peluncurannya tahun 2015. Nah, di dalam initial coin offering itu, Ethereum berhasil bahkan mengumpulkan dana sekitar 18 juta US dollar. Investor awal yang membeli Ethereum ini ya, itu menggunakan mata uangnya untuk bertransaksi di platform Ethereum. Pendanaan ini itu sangat penting untuk pengembangan proyek Ethereum ini, karena para pemegang Ethereum itu punya peran penting di awal dalam membentuk masa depan Ethereum. Nah, tapi cuma individu-individu tertentu ini yang punya kesempatan untuk berinvestasi di awal tahap pembentukan Ethereum, ya. Proses ini memungkinkan mereka yang berinvestasi di awal untuk punya peran yang signifikan dalam pembentukan dan pengembangan ekosistem Ethereum. Nah, jadi perbedaan antara Bitcoin dan Ethereum ini menunjukkan ya bagaimana kedua proyek ini mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam hal pendanaan distribusi. Kalau Bitcoin itu menekankan desentralisasi ya sepenuhnya dengan akses yang terbuka untuk semua orang, sedangkan Ethereum itu menggunakan model pendanaan yang berfokus pada initial coin offering yang tertutup. Jadi hanya orang-orang eksklusif aja yang bisa beli di awal. Nah, kita juga harus paham konsensus. Jadi konsensus ini cara masing-masing dari jaringan Bitcoin maupun Ethereum untuk memvalidasi transaksi. Bitcoin itu menggunakan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai Proof of Work atau disingkatnya POW.
Dalam model ini, penambang Bitcoin itu bersaing ya untuk menyelesaikan masalah matematika yang kompleks dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan Bitcoin yang baru ditambang. Proses ini pastinya membutuhkan daya komputasi yang sangat besar dan energi listrik. Salah satu keunggulan dari POW ini adalah bahwa ia menciptakan keamanan yang kuat dan sulit untuk diserang. Karena serangan terhadap jaringan memerlukan sumber daya yang sangat besar. Tapi POW juga memiliki beberapa kelemahan, termasuk konsumsi energi yang tinggi dan juga kecepatan transaksi yang relatif lambat, yang seringkali menjadi kritik terhadap Bitcoin. Meskipun demikian, Bitcoin tetap menjadi pelopor dalam penggunaan mekanisme POW ini. Dan udah terbukti ya, stabil selama hampir 16 tahun sampai sekarang. Di sisi lain, Ethereum juga dulu sebenarnya menggunakan Proof of Work, tapi sekarang udah bertransaksi menggunakan Proof of Stake ya, atau disingkatnya POS, sekitar September 2022. Dalam model POS ini, para pemilik Ethereum itu dapat menyimpan ya atau dikenal staking sejumlah Ethereum mereka untuk menjadi validator yang berhak memvalidasi transaksi dan menghasilkan blok baru. Berbeda ya dengan POW tadi, kalau POS ini nggak mengharuskan daya komputasi besar, sehingga lebih ramah lingkungan ya dan lebih efisien secara energi. Dengan POS, kecepatan transaksi dapat meningkat dan jaringan dapat menangani lebih banyak pengguna tanpa mengalami kemacetan seperti yang terjadi di Bitcoin. Proses ini juga sama, menciptakan insentif bagi pemegang Ethereum untuk berpartisipasi aktif dalam keamanan jaringan dan pada akhirnya ya setelah mereka memvalidasi transaksi, mereka yang memiliki Ethereum ini yang tadi staking itu memperoleh imbalan berupa Ethereum. Nah, kita harus tahu seberapa cepat transaksi dari Bitcoin maupun Ethereum. Bitcoin itu punya waktu konfirmasi rata-rata sekitar 10 menit. Ini artinya bahwa setelah transaksi itu sudah valid, biasanya mereka membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk ditambahkan ke dalam blockchain. Sementara waktu ini cukup untuk berbagai tujuan, terutama dalam konteks transaksi peer-to-peer ya. Tapi tetap ada situasi di mana penundaan ini bisa menjadi masalah, khususnya kalau volume transaksi itu meningkat ya secara signifikan, yang bisa menyebabkan kemacetan di jaringan. Nah, gue baca ya, menurut O-Daily, waktu konfirmasi rata-rata untuk transaksi jaringan Bitcoin itu udah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 19 menit. Udah bukan 10 menit lagi ya. Nah, penundaan ini tuh disebabkan oleh kepadatan jaringan, keterbatasan ukuran blok, dan juga struktur biaya yang dinamis. Nah, sebaliknya, Ethereum itu menawarkan kecepatan konfirmasi yang jauh lebih cepat, ya. Kisarannya antara 13 sampai 15 detik. Ini membuat Ethereum jauh lebih efisien untuk transaksi dan aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Kecepatan ini sangat penting, terutama ketika kita mempertimbangkan berbagai aplikasi terdesentralisasi yang dibangun di atas Ethereum, di mana kecepatan transaksi dapat mempengaruhi experience dari pengguna secara keseluruhan. Kecepatan transaksi Ethereum menjadikan pilihan yang menarik bagi pengembang dan pengguna yang ingin membangun aplikasi yang memerlukan interaksi secara cepat. Dan dengan kemampuan untuk memproses transaksi lebih cepat dibanding Bitcoin, Ethereum ini menawarkan potensi yang jauh lebih besar dalam aplikasi di dunia nyata. Nah, Bitcoin ini punya jumlah pasokan yang maksimum ditetapkan sebesar 21 juta. Ini udah mungkin mayoritas orang udah tahu ya angka ini gitu. Artinya bahwa akan ada hanya 21 juta Bitcoin ya yang pernah ada di market. Dan proses penambangan akan berhenti setelah jumlah tersebut tercapai di sekitar tahun 2140. Keterbatasan ini menjadikan Bitcoin sebagai aset yang langka, mirip dengan emas, dan memberikan nilai di penggunanya.
sebagai alat untuk penyimpan nilai. Pembatasan pasokan ini juga membantu untuk mengatur inflasi, yang membuat Bitcoin lebih unggul dalam perspektif sebagai digital gold atau emas digital. Di sisi lain, Ethereum nggak memiliki batas maksimum pasokan. Dan per video ini dibuat, total pasokan Ethereum itu udah di angka 120 juta. 120 juta 650 ya. Tetapi jumlah ini terus bertambah seiring dengan adanya staking dan imbalan yang diberikan kepada para validator. Dengan perbedaan ini, kita dapat melihat bagaimana model pasokan Bitcoin dan Ethereum itu mencerminkan tujuan dan filosofinya masing-masing. Bitcoin itu menekankan kelangkaan, sementara Ethereum itu memberikan fleksibilitas untuk pertumbuhan dan inovasinya. Nah, terakhir ini ada kapitalisasi pasar. Sebelum gue lebih lanjut, gue mau jelasin apa itu kapitalisasi pasar. Jadi kapitalisasi pasar itu total nilai dari semua koin atau token yang beredar dari suatu cryptocurrency. Cara menghitungnya cukup sederhana. Kita tinggal mengalikan jumlah total koin yang beredar dengan harga per koin saat ini. Nah, per video ini dibuat, Bitcoin itu memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar. Saat ini mencapai sekitar 1,7 triliun US dollar. Ini menjadikannya cryptocurrency dengan nilai pasar tertinggi di dunia. Kapitalisasi pasar yang tinggi ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan adopsi yang luas dari berbagai investor, mulai dari individu hingga institusi. Karena Bitcoin dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman dan juga sering disebut sebagai emas digital. Karena sifat dari jumlah pasokannya yang terbatas ya, yang langka dan terbukti kuat ya terhadap inflasi. Di sisi lain, Ethereum memiliki kapitalisasi pasar sekitar 231 miliar US dollar. Meskipun nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bitcoin, Ethereum ini tetap menjadi platform yang inovatif ya, dengan pertumbuhan yang pesat. Kapitalisasi pasar ini menunjukkan minat yang signifikan di kalangan pengguna dan investor, terutama karena aplikasi terdesentralisasi dan smart contracts yang didukung oleh Ethereum. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga ini bisa jadi ilmu baru yang bermanfaat buat kalian. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, gua harap kalian bisa lebih mengerti fungsi unik dari kedua mata uang digital ini. Terus stay tune untuk lanjutan video setelah ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.